Ay, give me the chip. I need the championship. Wait, we got a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Balik lagi bareng gue Reza, seorang football entusias yang mencoba membuat konten. Ini konten kedua gue, di mana minggu lalu gue nggak bikin konten karena satu dan lain hal. Sebelum gue mulai konten gue mau mengucapkan berbelasungkawa terhadap para korban kerusuhan atau demonstrasi di kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta, tempat kelahiran gue. Semoga arwah-arwah para korban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya diberikan kekuatan, dan message yang disampaikan oleh para demonstran itu didengarkan oleh wakil rakyat atau pemerintah. Sekarang di konten gue kali ini gue mau mencoba ngebahas tentang penutupan transfer window di Liga Inggris yang kita tahu sama-sama baru tutup kemarin di tanggal akhir Agustus atau awal September. Banyak kejutan juga, banyak juga yang udah diprediksi bakalan terjadi, seperti Alexander Isak ke Liverpool jadi pemain termahal di IPL ya. Jadi pemain termahal di IPL Alexander Isak. Terus Eberechi Eze ke Arsenal yang diharapkan jadi missing piece-nya Arteta itu di sayap kiri, karena sayap kirinya Martinelli udah kurang banget. Terus siapa lagi ya? Spurs datangin Xavi Simons. Aston Villa datengin siapa? Aston Villa tuh ya, ada beberapa kayaknya. Terus udah sih yang paling penting itu ya Alexander Isak di Liverpool. Nah, Mark Guehi dari Crystal Palace batal datang karena satu dan lain hal kayaknya Oliver Glasner pelatihnya nggak mau ngelepas karena dia udah ngelepas Eze. Terus masa dia juga harus ngelepas Guehi, di mana leadershipnya itu diperlukan sama Crystal Palace. Gue juga mau ngebahas pertandingan kemarin Arsenal Arsenal di Anfield, di mana skor akhirnya itu 1-0 untuk kemenangan Liverpool lewat free kick Szoboszlai. Secara pertandingan overall di babak pertama Arsenal menguasai pertandingan, bukan menguasai sih, lebih kayak mau mengambil inisiatif untuk menyerang ya. Tapi di babak kedua entah kenapa Arteta lebih laid back, lebih kayak menahan diri dan lebih kayak nunggu gitu ya. Jadi akhirnya ya dihukum sama Liverpool, walaupun itu lewat set piece. Szoboszlai set piece-nya keren banget dari jarak 30 meter. David Raya nggak bisa ngambil itu. Emang Szoboszlai emang jago sih, knuckle ball-nya emang bagus dia. Terus kalau dari formasi kemarin itu Arteta masang Martinelli di kiri, Gyökeres di kanan, Gyökeres di tengah, Madueke di kanan. Tengahnya Declan Rice, Merino sama Zubimendi. Belakangnya back forward tetap itu udah pakem kayaknya. Calafiori, Saliba, Gabriel sama Timber ya. Nah, kalau untuk dari Arsenal gue bahas, Martinelli ini kayaknya udah cukup ya diberi kesempatan, kayaknya berkali-kali dikasih kesempatan, begitu aja kayaknya udah nggak berkembang lagi, kayaknya udah mentok kemampuannya. Justru yang gue harapin itu si Arteta nampilin Eze sih dari menit pertama tuh, Eze di sayap kiri, ntar Martinelli kalau misalkan udah menit 70-80 masukin aja, dimana backnya Liverpool udah capek tuh dimasukin Martinelli. Tapi ternyata nggak kejadian, malah Martinelli yang dipasang dari awal, dan memang nggak kemana-mana Martinelli itu. Lebih bagus Madueke malah di kanan, dia lebih lebih playful ya, lebih skillnya lebih kelihatan di kanan itu. Nah itu nanti buat saingannya Saka juga, atau buat kompatriotnya Saka nanti kalau Saka cedera atau dia berhalangan untuk bermain. Gyökeres otomatis nggak dapat chance sama sekali, nggak dapat kekuatan, nggak dapat bola, karena Gyökeres juga nggak dapat supply, dan Gyökeres juga harusnya dia sebagai striker nyari ruang kosong untuk teman-temannya bisa assist ke dia gitu ya bola ya. Terus di pemain tengah juga gue nyayangin kenapa Merino yang dipasang.
harusnya Nwaneri aja biar buat nyerang gitu kan. Karena Declan Rice itu kan dia posisinya box to box ya, gelandang nomor 8 lah ibaratnya. Dia lebih bertahan bisa, menyerang bisa. Zubimendi memang di set untuk di belakang. Nah Merino ini kan harusnya di posisinya Merino ini kan dulunya Odegaard ya, karena Odegaard sedang cedera bahu. Harusnya dipasang yang lebih menyerang, entah itu Nwaneri atau pemain muda Max Dauman, nggak apa-apa dicoba aja. Ternyata nggak kejadian juga. Dia mungkin Arteta berharapnya kejayaan Zubimendi dan Merino di Sociedad itu terulang gitu. Mereka duet maut kan di Sociedad kan, di lini tengahnya Real Sociedad. Ternyata juga ya susah juga ngimbangin lini tengah Liverpool. Ada Gravenberch, ada Florian Wirtz sama McAllister. Nanti Liverpool kayaknya bakalan lebih ngeri ini datangan Isak. Nah itu bingung itu, mungkin si Arne Slot itu mau naruh Isak di mana? Karena kan depannya udah Gakpo kemarin, Ekitike sama Salah, terus belakangnya Wirtz, Gravenberch sama satu lagi McAllister. Nah apakah Isak itu ditaruh di wing kiri atau jadi target man di depan? Nah Ekitike yang ke kiri atau Ekitike cadangan, Isak jadi target man, di kiri tetap Gakpo. Itu ntar gimana Arne Slot itu mikirin. Cuman yang pasti Liverpool squadnya jadi makin kuat dengan ada kedatangan Isak ya. Dia di transfer ini datangin 3 pemain yang mahal banget. Ekitike, Florian Wirtz sama Alexander Isak, itu harganya mahal banget. Dan memang Arne Slot ini pelatih cerdas ya, dia beli pemain memang mahal sekalian tapi tetap tepat guna gitu, tepat untuk dia mengarungi musim kan. Liverpool jadwal bakalan padat banget itu, semua kompetisi dia mainin kan, dari mulai EPL, Champions League, Piala FA, Carabao segala macam. Itu mungkin karena padat jadwalnya dia dibutuh kedalaman squad ya. Itu dari gua untuk Arsenal kemarin Liverpool. Sama kemarin gitu gua nonton MU on Burnley, dimana skor akhirnya 3-2. Ini MU akhirnya meraih kemenangan dengan susah payah. 3-2 lewat penalti Bruno Fernandes. Ya walaupun mereka bersusah payah untuk menang, tapi ada hal positif lah dari yang bisa diambil dari Ruben Amorim ya. Dia sedikit bernafas lega di international break ini, bisa ngasih 3 poin ke MU walaupun dengan cara yang seperti itu. Dan walaupun lawannya cuma Burnley itu kan tim promosi dan pemain-pemainnya juga mediocre lah. Ya memang MU itu kemarin yang gue heran juga kenapa Sesko nggak dipasang dari awal. Kayak aneh ya, lu punya striker 70 juta pound cuman masuk ke babak kedua terus, udah dipasang aja dari awal, dimaksimalin ibaratnya gitu kan, udah dibayar mahal, mainin sekalian gitu. Ini nggak kejadian juga, jadi malah dimasukin di babak kedua. Dan Sesko itu lompatannya tinggi banget, pas dia mau nyundul itu lompatannya tinggi banget, walaupun sundulannya nggak terarah, tapi memang lompatannya kan badannya memang tinggi. Terus backnya MU juga rada-rada sloppy, rada-rada ceroboh. Kipernya Onana kayaknya udah enough lagi, udah gak ada waktu lagi buat dia melakukan error di sebelum pertandingan sebelumnya lawan Grimsby. Dia melakukan error 3 kali malah ya kalau nggak salah, yang 3-2 itu 2 sama akhirnya adu penalti kalau nggak salah. Dan ya kayaknya si Amorim udah cukup ngasih kesempatan ya buat Onana. Kemarin dipakai Altay Bayindir, dan MU akhirnya ngedatangin satu kiper baru namanya Senne Lammens dari Belgia. Nah kalau dari track record kan Belgia kan kiper-kipernya memang hebat-hebat ya, kayak Courtois, Simon Mignolet dan lain-lain itu. Tapi nggak tahu nih Senne Lammens ini, gue ngelihat cuplikan-cuplikan pemainnya kayaknya agak-agak mirip Onana juga. Makanya nggak ngerti juga nih scoutnya MU kenapa bisa tertarik dengan kiper yang kayak gitu. Maksud gue cari aja kiper yang bagus sekalian, walaupun memang sedikit sih tersedia. Malah mendingan dia beli lagi Dean Henderson itu yang di mana, di Crystal Palace ya. Dean Henderson kan bekas akademi dia tuh, itu justru lebih solid mainnya kalau gue lihat ya, dibanding Onana atau Bayindir. Ya itu MU dengan segala problematiknya, dia belum dapat
pemain tengah, Baleba nggak jadi, Maino akhirnya tetap di sana. Masih ada Casemiro, masih ada Ugarte, masih ada Mason Mount. Dia juga nggak dapat wingback baru ya kalau nggak salah. Ya udah dia yang pakai yang ada aja, Ahmad Diallo, Mazraoui, Patrick Dorgu, Diogo Dalot itu. Depannya Mbeumo, Cunnya sama Sesko. Cunnya kalau nggak salah kemarin cedera. Cunnya ini pemain yang paling perform kalau gue bilang ya di MU ya, pemain yang paling bikin impact selain Bruno sama Mbeumo. Cunha ini lumayan lah, pemain baru tapi lebih udah settle, udah nyetel gitu ibaratnya. Nah itu dari MU. Terus kalau dari kemarin City juga kalah lawan Brighton 2-1, gue kaget kok City kayak gini lagi. Rodri belum bisa balik ke form terbaiknya semenjak cedera ya. Haaland tetaplah Haaland, dia selalu golin walaupun timnya main jelek dia golin pasti. Tapi lawan Brighton ini memang tricky juga sih, kadang Brighton ini suka datangin pemain-pemain aneh dan pas dia bagus dijualnya mahal. Kayak dulu kan ada siapa tuh, Caicedo, terus dijual 100 juta ke Chelsea. McAllister bagus. Wah banyak pemain-pemain Brighton yang bagus-bagus dijualnya mahal ya. Nah itu. Nah ini mungkin gue sebagai fans Arsenal di international break ini gue harap Arteta refleksi lah ibaratnya. Mainnya jangan kayak kemarin itu negatif, nggak memperlihatkan lo itu sebagai title contender. Masa tiap lawan tim yang besar dan main di kandang tim besar tersebut mainnya kayak gitu, kayak lawan MU, Liverpool, udah main terbuka aja ibaratnya. Kalau misalkan title contender kan kayak gitu kan, kayak model-model Madrid, Barcelona itu kan kalau siapapun lawannya pasti mainnya kayak gitu ibaratnya. Nah ini Arteta mungkin international break ini dia bakalan rapat sama timnya mungkin atau gimana buat racik formula yang lebih bagus lagi. Yang sebenarnya Gyökeres itu harus sering kasih bola biar dia usaha apa namanya, kasih bola ke dia. Nah dia akan memikirkan itu gimana caranya bikin gol gitu kan. Jangan dianya terisolasi di depan suruh nyari bola sendiri kesana kemari, bingung akhirnya. Dia kan tipe-tipe finisher kan si Gyökeres ini kan gitu. Ya mungkin itu aja sih dari gua. Dan di international break ini ntar Timnas juga main ya. Timnas main Oktober ya kalau nggak salah ya. Lawan tim mana itu? Kuwait atau ya semoga Timnas juga menang nanti di kualifikasi round keempat ya. Jadi kita masih ada harapan buat lolos ke round berikutnya. Segitu aja dari gue di konten gue yang singkat ini. Kalau kalian suka dengan konten gue, tolong di like, komen, atau di subscribe ya. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.